Assalamualaikum Ukti, Assalamualaikum cantik nengok dong gitu. Gue punya nama gitu, nama gue bukan cantik. Jadi tadi kan kita udah ngebahas tentang TPKS ya. Iya bener gak sih? Iya. Nah itu menurut Elva gimana nih? Apakah undang-undang itu bisa efektif gak? Oke. Jadi kalau menurut gue sih yang pertama aku manggilnya Kosemi gak apa-apa? Boleh. Atau biasanya dipanggil apa kalau di podcast? Gue gak berani godain mau bilang udah gak apa-apa. Oh gitu, beneran? Iya. Gak boleh pakai koko atau? Boleh. Oh, Semi atau panggil, kalau panggil saya juga boleh. Mati langsung. Iya, jadi sebetulnya yang pertama kita harus mengapresiasi sih ya Kosemi apa yang sudah dilakukan gitu oleh DPR RI hari ini mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu ya. Yang kita juga sama-sama tahu bahwa RUU ini sudah lama sebetulnya menjadi pembahasan di DPR RI. Oh, udah lama? Sudah sekitar 10 tahun mungkin gitu, 10 tahun nggak ya. Pembahasannya sempat keluar masuk prolegnas juga gitu. Bahkan tahun kemarin itu sempat dikeluarkan dari prolegnas karena dianggap ada undang-undang yang rancangan undang-undang yang lebih penting untuk dibahas seperti itu. Tapi akhirnya berhasil masuk lagi dan puji Tuhan alhamdulillah gitu, berkah Ramadan juga. Benar. Itu akhirnya ini adalah hadiah bagi para perempuan di Indonesia, hadiah bagi para korban yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual seperti itu. Betul. Yang pasti belum sempurna gitu ya apa yang hari ini terjadi gitu, tapi arahnya sudah ke arah yang jauh lebih progresif seperti itu. Dan masih banyak tantangannya, artinya kan ketika undang-undang itu disahkan, kemudian harus ada turunannya, harus ada perda atau pergub nanti yang harus dibuat relevan gitu dengan undang-undang TPKS ini. Gitu sih Kosemi. Jadi tantangannya ke depan masih banyak, implementasinya harus diuji gitu. Turunan-turunan itu juga harus terus dikawal seperti itu. Tapi tadi Elva kan dari PSI ya. PSI dukung banget berarti untuk disahkannya TPKS ini. Iya betul, PSI Partai Solidaritas Indonesia dalam hal ini menjadi salah satu yang sangat mendukung disahkannya RUU TPKS ini kemarin Kosemi. Memang kami juga karena keterbatasan kami belum punya suara perwakilan gitu di DPR RI karena kemarin belum lolos threshold gitu, tapi kami tidak berhenti bersuara untuk menyuarakan apa yang menjadi DNA PSI gitu. Salah satunya kan politik kesetaraan gitu ya. Artinya PSI memperjuangkan itu ya, apa kesetaraan gender gitu. Iya, ada politik kesetaraan juga gitu. Karena ya kami juga dari awal PSI ini lahir sering kali gitu diasosiasikan sebagai partai perempuan begitu. Karena waktu itu kami PSI menempatkan perempuan pada tampuk kepemimpinan gitu, para pengambil keputusannya gitu. Grace Natali kan? Betul, banyak perempuan, ada Sis Grace Natali, ada Sis Samara Amani, kemudian ada Sis kalau di PSI. Sis. Biasanya gini kan? Oh begini. Oh begini sekarang. Oh ya begini. Begini kan? Iya. Udah research dulu soalnya. Lebih PSI daripada kader PSI. Udah punya KTA belum kok? Belum. Tapi jaketnya bagus. Gue lihat foto-fotonya, jaketnya bagus. Thank you. Gitu kok. Jadi PSI sebagai yang diasosiasikan gitu sebagai perempuan gitu, kami juga merasa banyak hal yang kami dorong gitu untuk bagaimana kemudian para perempuan ini bisa bersuara begitu ya. Terus kemudian juga bisa merasa
aman gitu dalam melakukan aktivitas apapun dan dalam posisinya sebagai apapun gitu. Mau itu perempuan yang bekerja, mau itu perempuan yang menjadi ibu rumah tangga gitu. Kebijakan-kebijakan itu yang kami dorong. Misalnya kalau di tingkat nasional DPP kita mendorong disahkannya RUU TPKS gitu. Pada tingkat provinsi itu kami juga di fraksi salah satu perubahan revisi Perda gitu yang kami dorong itu Perda nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seperti itu. Itu juga yang sering kali kami sosialisasikan gitu ya. Kalau di agenda kedewanan tuh ada namanya Sosperda, sosialisasi Perda gitu. Perda itu yang rutin biasanya kami sosialisasikan dari anggota dewan gitu ya. Biasanya oke, kita sosperda bulan ini apa nih perda yang mau kita bawa gitu. Biasanya ada perda kepemudaan, perda pengelolaan sampah, perda itu tadi nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan gitu. Waktu prosesnya, waktu kami ajukan itu sempat juga mental gitu. Jadi sepertinya pada tingkat provinsi gitu itu belum menjadi urgensi pemerintah hari ini. Berarti gitu, emang ada provinsi hari ini. Nggak tahu berani jawab apa enggak. Emang ada pihak-pihak yang nggak setuju gitu? Sampai 10 tahun tadi, terus tadi di provinsi juga lambat. Emang ada pihak-pihak yang nggak setuju apa gimana? Oke, jadi kalau yang aku tahu ya, Kosemi ya, kalau di nasional tuh memang pasti ada pro kontra itu pasti. Bahkan ada salah satu fraksi di DPR RI yang jelas menolak gitu dan menarik diri dari pembahasan RUU ini gitu. Ya ada saya nggak tahu bisa, ya pasti nggak usah disebut lah partainya gitu. Tapi ada satu fraksi yang menolak gitu secara tegas gitu. Kemudian kalau di tingkat provinsi itu ya, kalau saya merasa di tingkat provinsi ini memang hanya belum dilihat sebagai urgensi gitu. Persoalan-persoalan kekerasan dan tindak pelecehan ini belum jadi urgensi, belum jadi fokus pemerintah bahkan di provinsi gitu kan. Padahal sebenarnya beberapa data juga membuktikan bahwa Jakarta ini salah satunya adalah punya peringkat yang paling tidak aman untuk solo traveler perempuan gitu. Artinya kan ini ibu kota gitu ya, Mas Emi ya. Tadi gue jadi kepikiran kayak apakah lama itu apakah karena mungkin pengambil keputusan atau pejabat-pejabatnya atau orang dalam pemerintahan itu juga pelaku gitu atau menurut Kosemi gimana melihatnya? Iya. Nggak nuduh ya. Iya. Tapi kayak kenapa lama? Karena buat gue kayak kalau misal kata kan pasti anggota DPR Napas itu kan pasti kan banyak yang cewek dong. Pasti suaranya kan kalau emak-emak gitu atau aktivis-aktivis kan pasti keras banget gitu loh. Kalau banyak justru gini Kosemi, kalau misalnya bicara data gitu ya, hari ini tuh perempuan di legislatif gitu, baik itu di DPR RI maupun di DPRD itu bahkan belum mencapai 30%. Artinya kalau banyak-banyakan lebih banyak laki-laki sebetulnya gitu. Pengambil keputusan, pembuat kebijakan gitu ya, baik itu peraturan daerah, peraturan undang-undang gitu, anggaran gitu, itu sebenarnya lebih banyak laki-laki justru. Itu ada bahkan di tingkat nasional maupun di DPRD. Tapi di kan DPRD ketua DKI, DPRD-nya ketua DPR-nya? Ketua DPR-nya hari ini perempuan. Iya betul, tapi di bawahnya tetap begitu ya. Betul, seperti itu dan memang mungkin ya bisa jadi juga itu tadi Kosemi akhirnya butuh waktu yang lama untuk melihat urgensi dari lahirnya undang-undang ini. Jadi kalau dari kita sih biasanya teman-teman aktivis itu ya harus nunggu sampai berapa banyak korban lagi yang berjatuhan gitu karena tidak adanya payung hukum yang menangani hal tersebut gitu. Kita kalau misalnya ke polisi waktu itu ya, kita ada audiensi ke polisi juga kadang bingung gitu karena nggak ada payung hukumnya gitu. Ini mau misalnya kayak aku nanya waktu itu aku pernah nanya ke PPA gitu ya, Bu, kalau misalnya orang ini ada pelaku dia
memperlihatkan alat kelaminnya gitu ya di depan umum kepada seseorang, itu kenanya apa gitu. Dan itu ternyata nggak karena nggak ada definisinya gitu kok, itu nggak masuk dalam definisi pelecehan seksual karena kan nggak ada payung hukumnya kan. Akhirnya itu kenanya ke pasal yang lain, pasal pornografi gitu. Terus kalau misalnya Bu ada pelaku ini nempelin alat kelaminnya misalnya menggesekkan ke korban gitu, itu juga jadinya bukan undang-undang, jadi kurang pas gitu. Perbuatan tidak menyenangkan perbuatan aja tidak gitu. Menyenangkan, gitu. Seperti itu sih. Nah sekarang sudah ini sekarang sudah ada, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi apa namanya, kayak kita kalau bisa kata bercanda di tongkrongan sama cewek-cewek itu jadi agak-agak ngeri gitu loh. itu gimana kalau menurut Elva? Iya. Atau emang lingkungannya toksik, tongkrongannya udah toksik? Kayaknya kalau kayak gitu lu mesti cari tongkrongan baru sih. Nggak, jadi. Nggak, bukan gua cuma memantau. Jadi kita udah ngobrol dulu, udah aman. Soalnya kadang teman-teman juga nggak percaya dibilangin bahwa kayak catcalling itu bahwa itu mengganggu, dan itu tuh orang nggak percaya atau nggak tahu nggak ya, tapi mereka tetap lanjutin sih soalnya kayak nggak peduli gitu loh. Iya, sebetulnya kan yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa hal tersebut sebenarnya memang bukan untuk bercandaan gitu ya. Hal itu tuh maksudnya kayak wanita ya? Iya. Bukan objek buat bercandaan, apalagi sampai ke seksual kan? Betul, ya, itu juga bukan hal yang untuk dibercandain gitu istilahnya. Dan kemudian artinya gini, ketika itu kan gimana kita yang nerima bercandaannya ya. Misalnya di catcalling gitu, mungkin kalau dari laki-laki, yalah kalau kayak gitu kan berarti lu cantik, gua catcalling, gitu kan. Kebenarannya tuh. Kalau kayak gitu kan lu menarik artinya buat gua gitu. Harusnya tapi kan, lu seneng. Betul, harusnya kan lu seneng gitu. Tapi kan dari sudut pandang kami gitu ya perempuan, oh gue nggak nyaman digituin. Maksud lu apa kayak gitu? Gak usah catcalling yang set gitu. Gue nih ya, kalau misalnya gue pakai hijab ya, pakai hijab. Terus orang tuh kadang assalamualaikum ukhti, gitu loh. Terus kayak ya gue jawab sih waalaikumsalam, tapi maksud lu apa ya kayak gitu loh. Bener. Iya, kadang gue tanya lu mau ngapain, mau kenalan, ngomong gitu. Terus kan cuma jadi jawab assalamualaikum ukhti, assalamualaikum cantik, nengok dong gitu. Gue punya nama gitu, nama gue bukan cantik gitu. Itu jadi nggak nyaman buat kita. Jadi penerimaannya jadi beda Kosemi gitu ya. Hari ini mungkin apa yang tadi Kosemi bilang insecure nih, jangan-jangan gue bercandaan dianggap serius gitu ya. Betul. Maka jangan bercanda gitu. Maksudnya jangan dibercandain hal yang seperti itu, karena penerimanya bisa beda. Kayak di undang-undang itu gue juga baca bahwa tempat kerja juga harusnya bisa menjaga membuat rasa aman buat si pekerja-pekerja perempuannya itu gitu loh. Betul. Tapi di luar itu mungkin edukasi ya. Iya. Ke cowok-cowok yang begitu tuh bukan low education sih, tapi kayak gimana? Menurut Elva, apakah tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi dia memperlakukan perempuan? Enggak sih, maksudnya gue punya keterbatasan informasi, dan itu mungkin gue harus cari dulu datanya tuh Kosemi gitu kan. Tapi bahwa proses edukasi kepada masyarakat gitu ya, kalau tadi gue malah berpikir bukan cuma ke laki-lakinya gitu, bahwa perempuan ini juga harus diedukasi gitu, bahwa mereka tuh punya hak atas dirinya sendiri. Mereka berhak kok ngerasa nggak nyaman diperlakukan seperti itu sama orang lain gitu. Kadang kan. Soalnya kalau misalnya cewek cuman dikit, cowok punya banyak, kayak ya lah gitu, baper lu gitu. Nah itu betul. Kejadian nyatanya begitu. Betul kok Semi. Jadi ya sebenarnya semua dari kita ini ya memang harus mengedukasi gitu, dan misalnya peran-peran edukasi ini kan ada di mana sih gitu. Oh, ada di pemerintah gitu. Dalam hal ini udah dibuat undang-undang, tinggal nanti sosialisasi undang-undangnya seperti apa gitu, supaya semua lapisan masyarakat nih paham artinya ini tuh maksudnya undang-undang TPKS ini untuk melindungi kalian juga loh. Bener. Gitu. Dan untuk juga mencegah orang agar tidak berbuat seenaknya, juga menentukan bagaimana regulasi kalau ada yang menjadi pelaku, lo tuh diapain gitu loh. Jadi ya itu tantangannya sih Kosemi. Kami juga sebenarnya
masih menunggu juga gitu dalam hal ini di Pemprov DKI Jakarta gitu ya khususnya. Ya kami menanti gitu bagaimana komitmennya Pak Anies gitu hari ini terhadap sudah lahirnya UU TPKS gitu, bagaimana menjadikan DKI Jakarta nih aman gitu bagi perempuan ya, gitu. perempuan. Iya, apalagi di menit terakhirnya beliau ya sebelum purna tugas gitu. Iya, sebelum purna tugas gitu. Apa nih komitmennya? Langsung kenceng ya orang PSI kalau ngomongin Anies tuh kenapa sih langsung kenceng gitu? Loh kami kan mengawal, Oke, gitu, siap, mengawal siap, nih bagaimana nih komitmen beliau gitu. Tapi, sih. Elva sendiri memperjuangkan ini dong. TPKS dan membela perempuan lah gitu katakanlah. Apa yang melatar belakangi sampai segitunya gitu loh? Iya, jadi ini apa ya? Aku mulai cerita dari mana ya? Sebenarnya awalnya tuh aku nggak punya banget concern terhadap isu perempuan ini, kok Semi jujur aja gitu ya. Baru mungkin sekitar 2-3 tahun belakangan ini aja. Setelah masuk gitu. PSI? Tapi setelah masuk PSI, waktu awal-awal tuh masuk politik. Ngerasanya karena gue lulusan ilmu politik gitu ya, terus kayak apalagi kemudian labirinnya anak ilmu politik gitu selain partai politik kan. Betul. Gitu sampai akhirnya perjalanan panjang mencari partai politik mana yang cocok gitu ya akhirnya ketemulah dengan PSI gitu. Partai anak muda tuh. Partai anak muda waktu itu dan tidak ada dosa politik lama lah istilahnya kan, tokoh anak muda, akademisi, news anchor waktu itu Sis Grace kan, kemudian ya para aktivis NU Muhammadiyah gitu kan yang ada di dalamnya gitu. Itu buat gue seru sekali gitu berada menjadi satu bagian dari teman-teman PSI ini betul, dan harapan kan waktu itu PSI menjadi harapan di tengah ketidakpercayaan orang-orang terhadap institusi politik, partai politik, DPR RI gitu kan, banyak orang-orang yang udah hopeless lah gitu. Nah waktu awal masuk tuh nggak langsung kemudian gue mau bawa perjuangan perempuan, enggak pas ini. Terus? Gitu, karena ya emang suka berorganisasi gitu, suka aja sama perpolitikan, partai politik dan lain-lain. Tapi gitu tadi kan. sempat cerita, tapi sempat akhirnya mengalami dan begitu. Kirain itu. Enggak, dan akhirnya itu akhirnya gue temukan ketika udah masuk, gue ngerasa. Baru nyadar gitu. Iya, baru ketemu kalau bukan perempuan gitu yang bawa isu perempuan gitu. Siapa di dalam lagi? Politik gitu itu agak sulit gitu, agak susah kayaknya gitu karena harus berdasarkan yang mengalami gitu. Kayak misalnya gue hari pakai hijab, hanya gue yang tahu alasan kenapa gue pakai hijab gitu. Kosemi misalnya hari ini memilih gitu untuk pakai baju ini hari ini cuma Kosemi aja yang tahu alasannya Kosemi kenapa pakai baju. Jadi kira-kira analoginya gitu sih Kosemi. Akhirnya gue menyadari gue kayaknya emang harus bersuara lebih kenceng lagi sebagai perempuan gitu di perpolitikan yang most likely masih manly banget gitu. Apa tantangan terbesarnya berarti kalau begitu memperjuangkan, soalnya buat gue gini ya, memperjuangkan wanita tuh kayak itu mudah sih gitu loh. Memang kan kita diajarin untuk kayak hormatilah perempuan seperti lu menghormati ibumu gitu loh. Ya. Terus kalau kita semua udah sepakat dengan itu, nggak mungkin terjadi kekerasan begitu sih, gitu loh. Ya, nah, kalau di kenyataan di lapangannya sendiri, yang Elva hadapin gimana? Berat sih, lumayan berat sih kalau Semi ya. Karena gini, kebayang misalnya gue tuh pernah ada dalam satu forum bersama partai-partai politik lain gitu ya. Gue tidak dalam posisi kayak gue malaikat yang lain iblis gitu, enggak sebetulnya. Hanya ini gue sedang menceritakan bagaimana konteks perempuan di dalam perpolitikan gitu ya. Waktu itu rapat gitu bersama partai-partai lain lah. Nah terus itu tuh ada, dan itu gue merasa ketika masuk ruangan, dari sebegitu banyak peserta forum gitu ya, itu sendiri. Ceweknya nggak sendiri sih Kosemi, tapi cuma ada 3, cuma bertiga gitu, dan percakapan didominasi oleh para politisi laki-laki ini kan. Bapak-bapak. Nah betul. Nah kemudian
momen gitu yang kayak, iya nih kalau rapat nih undangnya yang kayak gini kan lucu, enak dilihat. Nah gitu tuh Ko Semi. Itu udah gak nyaman ya buat Gak cewek? nyaman, jujur. Gak nyaman banget kayak, oke, andai gitu ya, andai gue tidak mengingat apa perjuangan gue di sini gitu ya. Itu kayaknya gue udah nyerah aja. Oh udah deh, gue nggak usah deh masuk politik, begini nih, capek gitu. Gue pasti akan mengalami ini terus menerus gitu kan. Tapi karena ya gue nggak kemudian ya. gue bukan kemudian merasa gue bisa merubah budaya gitu ya. Tapi ya gue waktu itu yang gue rasakan adalah gue harus tetap di sini gitu, karena kalau gue nggak di sini siapa lagi nanti yang menyuarakan suara-suara perempuan gitu dan membuat arena politik ini juga jadi ramah terhadap siapapun, jadi egaliter gitu, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan gitu. Jadi ya udahlah gue telan aja dulu. Tapi ya kan? Apakah kalau dari sudut pandang cowok kali ya, mungkin kayak kata-kata seperti itu nanti gue kena hujat lagi gitu. Itu kan keseharian gitu, maksudnya emang kenyataannya deh, kita ngomong faktanya deh kan. Itu nggak cuma sekali tuh pasti. Dan tidak terjadi di itu forum besar aja bisa begitu ya. Gimana kalau forum-forum kecil, gimana kalau pembicaraan atau hanya di ruang lingkup kecil gitu loh, pasti terjadi. Iya, betul itu dia Ko Semi. Karena itu tadi balik yang tadi di percakapan kita di awal, mungkin bagi laki-laki itu pujian. Wajar gitu atau kan. apa gitu ya. Dan memang misalnya, emang lu lucu kok, emang lu cantik kok gitu. Tapi kan ketika perempuan itu ngerasa, nggak nyaman aja udah. Nggak nyaman nih. Jangan diterusin. Gitu. Jadi kan, iya betul, jangan diterusin. Atau bisa misalnya, sorry nyaman gak ya tadi gua kayak gitu. Nah betul. bisa mungkin kayak gitu. Baru ya gue agak nggak nyaman sih sebenarnya, dan nggak banyak perempuan yang bisa ngomong kayak gitu, Ko Semi gitu, nggak banyak yang bisa bilang gue nggak suka digituin gitu, karena ya nggak semua perempuan bisa speak up, berani speak up gitu ya, Ko Semi, karena dia juga merasa karena gini, mungkin gue takut nih kalau ngomong feminis nih sebenarnya, tapi nah. Kenapa nggak berani? Sudah banyak kan, udah Kementerian PPA udah ada. Di polisi juga ada PPA. Terus kayak semua, kalau misalnya kata denger perempuan dilecehkan, pasti semua marah deh gitu loh. Terus kenapa nggak berani gitu loh? Iya, nyatanya tuh Ko Semi, kalau gue pernah diskusi gitu ya dengan Komnas Perempuan gitu. Misalnya dari 10 laporan yang masuk gitu ya, itu cuma 1 yang akhirnya berani lanjut. Lanjut tuh di proses pidana berarti? Yang dia karena kalau kasus-kasus kayak gini sebetulnya tuh kita ya, maksudnya gue di partai politik gitu, gue kan juga ada fungsi advokasi ya dalam hal ini gitu. Dan ini dari PSI kasih ini advokasi. Betul. Ada kita punya biro hukum di DPW PSI DKI Jakarta, terus di nasional juga kita punya ada KSPPA, Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak gitu ya. Itu punya fungsi advokatif lah. Terus kemudian dari kasus yang kami dampingi gitu ya, yang kami advokasi, Ko Semi, kita tuh selalu bilang ke korban, ke keluarga korban gitu ya, kita bilang ini prosesnya akan lama, ini pasti akan memakan waktu, memakan tenaga, memakan pikiran, biaya, karena bolak-balik ya kan. Betul. Terus kemudian juga secara psikis tuh pasti akan mempengaruhi gitu. Jadi ya kita udah tekankan itu di awal supaya jangan nanti di tengah-tengah aduh capek nih bolak-balik, udahlah dicabut aja gitu. Belum lagi betul stigma masyarakat ya kan. Kalau jadi korban malah diledekin. Lu kemarin diapain aja emang sama si ini gitu kan. Itu juga jadi support dari stigma masyarakat itu juga sangat-sangat berpengaruh Ko Semi, dan ketika seseorang itu jadi korban gitu, enggak serta-merta dia tuh bisa langsung sembuh gitu ya. Sembuh tuh artinya
Itu udah kemarin gitu misalnya, nggak Traumanya tetap begitu, ya? traumanya tetap ada gitu. Makanya kemudian di dinas-dinas seperti P2 TP2A gitu, kalau di DKI Jakarta gitu ya menangani hal ini, itu pelayanan yang ditawarkan, yang disediakan oleh mereka itu layanan pendampingan psikologis dan pendampingan hukum gitu. Artinya dua hal ini yang kita tahu penting kemudian bagi korban. Waktu itu aku juga pernah ini jadi gua. Nggak apa-apa. Ini kan baru kenal. Kayak gue pernah ngobrol gitu. Gue pernah nanya sama komisioner Komnas Perempuan gitu, ketua Komnas Perempuan. Gue tanya, Mbak, apa sih yang harus ada di pikiran kita gitu ya, ketika mendengar kasus pelecehan atau kekerasan seksual gitu? Karena kalau gue pribadi gitu ya ditanya, nggak bisa lah, ada kasus pelecehan dan kekerasan seksual gitu ya, yang ada di pikiran gue tuh, aduh siapa nih pelakunya? Betul. Kalau gue gitu, kalau Kosemi apa Kosemi? Iya, sama. Ya? Waktu itu kan emang ada orang gue juga yang baru speak up gitu di sini, dan itu nggak ada brief, langsung ngomong di meja ini, terus kayak gue bingung kayak terus mau laporin udah kelamaan, mau bantu ngomong juga ini orangnya banyak gitu kayak. Terus lu mau gue apa? Enggak sih, cuma dengerin doang. Oh ya udah, gue dengerin gitu. Iya Jadi gitu. kalau gue kan kayak mungkin nggak punya power lah ya gitu. Tapi kalau udah Komnas Perempuan gimana? Iya, nah menarik gitu kan akhirnya beda-beda kan gitu. Terus gue tanya, terus beliau bilang mungkin karena ini disclaimer-nya adalah kalau Komnas Perempuan ini kan banyak menangani aduan kan ya, Kosemi ya gitu. Dan ternyata jawaban menarik dari Komnas Perempuan adalah bersama siapa korban saat ini gitu. Jadi harus dipastikan gitu korban ini berada di tempat yang aman dulu ya. Tempat yang aman dan dalam kondisi yang aman juga gitu, bersama siapa korban saat ini gitu. Ya gue pikir-pikir ya juga ya, ada korban yang pelakunya misalnya di dalam domestik gitu ya, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, atau misalnya pelakunya keluarga sendiri. Pertanyaan itu jadi relevan. Oh, si korban masih bersama pelaku, betul. Berarti step pertamanya keluarin. Idealnya sih begitu kalau Semi, tapi kan kalau misalnya kita tanya lagi ke korban kan ada terlalu banyak variabel gitu. Tapi jawaban menarik yang perlu di-highlight dari Komnas Perempuan waktu itu adalah bersama siapa korban saat ini. Betul sih. Gitu. Nah, di Komnas Perempuan sendiri nanganin begitu banyak tuh mereka ngapain ya? Maksudnya dikirim ke polisi gitu atau ke mana? Iya. Kalau gue punya keterbatasan ya Kosemi, karena gue juga bukan bagian dari Komnas Perempuan kan. Hanya waktu itu gue pernah tanya teman-teman ini juga memang menerima aduan gitu. Tapi tidak dalam, nggak bisa mereka intervensi. Artinya cuma didampingin berarti. Betul, dan cuma menerima bisa jadi gitu. Karena nanti diarahkan ke yang bisa menindak lah ya, dan gitu. Yang bisa ada pendampingan, misalnya LBH Apik dalam hal ini gitu, atau ke dinas mana gitu. Tapi nggak untuk mereka yang menyelesaikan masalah, tupoksinya bukan itu di Komnas Perempuan. Tapi nanti bisa dikonfirmasi lagi sama teman Komnas Perempuan, karena itu tadi aku punya keterbatasan informasi. Nah, Elva sendiri terjun ke politik, sekarang jabatannya apa ya berarti? Aku sekretaris DPW PSI DKI Jakarta. Itu dalam waktu berapa lama? Aku di posisi sekretaris itu tahun 2018. Jadi 2017 aku gabung, terus kemudian 2018 diamanahkan menjadi sekretaris DPW. Awalnya masuk posisinya wakil sekretaris. Karena teman-teman gue juga banyak yang tertarik di PSI gitu loh. Karena partainya anak muda, terus masih bersih gitu kan. Jadi masih relevan masih relevan banget, ya? Masih relevan banget. Dan ya meskipun mungkin presidensial thresholdnya nggak dapet karena pemilihnya dikit gitu, tapi kan harapannya tuh besar gitu. Nah, tapi buat anak-anak muda kalau misal kata mau jadi katakanlah politikus gitu ya, atau memperjuangkan suara rakyat
itu masih relevan nggak sih hari gini? Oke, jadi yang pertama sih tentu aja sebagai anak muda bisa berperan di sektor apapun ya, Kosemi ya. Maksudnya juga tidak mesti di partai politik gitu. Kita anak muda bisa tetap menyuarakan politik misalnya sebagai seniman gitu atau sebagai akademisi gitu, bisa tetap menyuarakan gitu. Tapi kalau untuk di partai politik sendiri gitu ya, hari ini ya kami gitu di Partai Solidaritas Indonesia rasanya bisa betul berbangga gitu ya, karena memang kalau dilihat dari anggota dewan yang terpilih deh di DKI Jakarta, ini karena aku di DKI Jakarta ya, Kosemi ya, itu yang terpilih di bawah usia, kebanyakan di bawah usia 40 tahun. Gitu. Yang di atas 40 tahun itu hanya ada 2 orang gitu, bahkan anggota DPRD DKI Jakarta termuda gitu. Ini menjadi sangat relevan, ada di PSI. Termuda gitu. Berapa tahun? Waktu itu Bro William Aditya Sarana, kalau Kosemi ingat ada kasus lem Aibon waktu itu, puluhan M di DKI Jakarta. Sama anggaran UPS itu. UPS juga kan ya? Kalau UPS itu sebelum kami ada di legislatif, Kosemi. Jadi Bro William itu waktu dilantik menjadi anggota dewan itu usianya 23 tahun. Bahkan Bro William itu lebih dulu dilantik sebagai anggota DPRD, baru kemudian beliau wisuda. Jadi kita inget banget waktu itu, waktu Bro William wisuda gitu ya, kita kirim karangan bunga selamat wisuda kepada Bro William Aditya Sarana, anggota legislatif DPRD DKI Jakarta. Kok bisa? Gitu. Semudah itu? Betul, ya itulah kemudian yang kami bisa sangat membuktikan gitu kepada publik gitu. Kan itu pasti kan dari pengkaderan gitu kan sampai bisa jadi DPRD, perlu waktu lama nggak sih itu? Oke, gini Kosemi, kalau di PSI gitu ya, 7 tahun yang lalu gitu ya, berarti di saat PSI lahir, itu kami memang dikejar hal-hal administratif, artinya verifikasi Kemenkumham waktu itu kan. Kemudian selesai verifikasi Kemenkumham, kami harus fokus ke verifikasi KPU, gitu kan, untuk pendaftaran partai politik untuk mengikuti pemilu, ajang pemilu gitu kan. Kemudian verifikasi faktual. Selesai verifikasi faktual itu ritmenya cepet banget Kosemi. Lolos verifikasi faktual, kita langsung harus nyari bacalek. Bakal calon anggota legislatif. Setelah terpilih gitu kan, ternyata ya kita juga nggak nyangka gitu, ternyata di DKI juga suaranya besar sekali gitu. Suara antusiasme anak muda. Betul dan di ibu kota gitu kan. PSI kan besar di kota-kota besar gitu. Di DKI Jakarta sendiri kita ini partai terbesar keempat gitu, hanya kalah dari PDIP, Gerindra, PKS. Suara keempat terbesar itu PSI gitu. Kita punya 8 kursi gitu ya. Jadi waktu itu ritmenya cepet banget, sehingga gitu, kalau sekarang udah diakomodir, pengkaderan itu udah diakomodir Kosemi gitu. Tapi ya memang di awal jujur aja gitu, karena ritme dan tahun politik yang cepat sekali gitu, akhirnya pengkaderan itu belum sempat kepikiran gitu. Baru kalau sekarang udah diakomodir dan ada sekolah kader, hari ini sudah ada, dan sekolah kader hari ini menjadi syarat di mana orang bisa mendaftar menjadi bakal calon anggota legislatif gitu. Jadi ya memang dulu Bro William daftar ya random aja gitu kan. Mungkin melihat juga gitu ya, ini partai politik gitu kan, mana nih katanya emang mau perekrutannya secara terbuka, siapa aja boleh masuk, nggak lihat dia suku, agama, ras tertentu gitu. Terus juga nggak lihat dia anaknya siapa atau gerbongnya siapa, nggak lihat isi tasnya ada berapa gitu kan. Mungkin mau membuktikan hal tersebut gitu Bro William. Karena aku juga kebetulan waktu 2017 tuh aku jadi komite seleksi caleg Kosemi gitu. Jadi ya aku melihat bagaimana orang-orang yang tulus gitu ya, orang-orang yang mereka PSI menjadi partai pertama mereka gitu loh. Jadi sehingga aku merasakan juga harapan orang-orang ini terhadap PSI gitu. Jadi lahirlah orang-orang seperti Bro William, ada Bro Idris Ahmad hari ini, Bro Anggara Wicitra, Sis Neng Maliana Sari, Bro Agus Hamonangan, Bro Anthony Winza, Bro Justin gitu. Jadi ya itulah orang-orang terpilih dari
seleksi yang PSI buka gitu. Karena kalau di partai politik lain nggak kayak gitu prosesnya, Iya. Kalau kita kan kayak daftar kerja ya. Bahkan betul, ada betul. testimoni dari caleg kita dulu, ini masuk nyalek di PS ini lebih susah daripada S2 ini. Bahkan ada testimoni seperti itu gitu. Karena kalau di partai politik lain kan tinggal ya udah daftar gitu, daftar aja ada uang administrasinya. Ada cantolan. Lu ngambil formulir aja bayar gitu kan. Iya. Terus kemudian setelah itu gimana prosesnya? Oh ya udah silakan berkomunikasi dengan ketua DPW misalnya, berkomunikasi dengan siapa gitu. Atau misalnya partai politik hari ini setahun kita butuh berapa belas M. Nah, lu mau nyumbang berapa? Itu namanya mahar politik yang kayak gitu, Kosemi. Tapi kalau di PSI, saya bisa pastikan gitu ya. Tidak karena ada. 2017 saya di komite, nggak ada proses-proses seperti itu. Praktek-praktek seperti itu jauh sekali dari praktek seperti itu. Tapi setelah 5 tahun ngelihat politik Indonesia, gimana? Masih bisa dengan pemikiran yang kayak PSI kan mau bikin politik Indonesia bersih gitu kan? Masih bisa? Sampai saat ini aku merasa harapan itu masih ada, Kosemi gitu, dengan apa yang kami lakukan gitu ya, membuat tsunami kecil di dalam politik gitu ya. Betul. Kayak misalnya kemarin siapa sih hari ini warga DKI Jakarta yang aware terhadap pembahasan anggaran gitu kan. Kosemi ngerti gak pembahasan anggaran di DKI Jakarta seperti apa? Itu kan juga kan kadang-kadang anak muda, udahlah terserah deh siapa deh pemimpinnya, yang penting gua dapat gaji tiap bulan, yang penting hidup gua sejahtera gitu kan. Betul. Iya, nah akhirnya yang kemarin kami lakukan gitu, misalnya anggaran lem Aibon gitu ya, terus kemudian Formula E hari ini, terus kemudian juga waktu itu kenaikan gaji anggota DPRD itu juga PSI yang menolak gitu ya. Dan itu membuat apa? Gaduh dan gentar gitu. Membuat gentar politisi-politisi di Kebon Siri lah kalau hari ini kami bicara gitu ya Pak Semi. Dan sebenarnya ada hal positif lainnya. Misalnya kayak kita tuh gini Pak Semi, kalau aku boleh cerita sedikit ya Pak Semi ya. Boleh. Awal kita akhirnya punya 8 kursi di DKI Jakarta. Itu perintahnya ketua DPW kami ya, Bro Michael Victor Sianipar. Itu instruksinya Bro Mike pertama kali adalah jangan ada yang lama-lama bernyaman-nyaman duduk di kantor fraksi. Gitu. Padahal kan kita baru terpilih jadi anggota dewan, punya ruangan sendiri nih, gitu kan. Ada begini rasanya kursi rakyat ya, gitu kan. Tapi Bro Mike nggak begitu. Bro Mike bilang langsung turun ke dapil. Jadi pada langsung turun tuh, masih pada pakai jas, masih pada pakai kebaya, tapi pakai sendal jepit gitu ya. Udah turun ke dapil menyapa konstituennya, bilang makasih sudah dipilih dan lain-lain gitu. Itu yang kami lakukan. Kemudian setiap pembahasan anggaran gitu ya Kosemi. Ini kita udah bentar lagi pembahasan anggaran. Gimana nih prioritas anggaran kita mau kemana gitu. Itu jadi dikumpulin lagi sama ketua DPW gitu ya. Entitas organisasi, artinya dari partai kepengurusan dari tingkat DPD dan DPD, kemudian dari fraksi itu anggota dewan dengan tenaga ahli gitu. Jadi apa yang kami lakukan gitu, kami akan tetap konsisten seperti itu gitu Kosemi, sehingga kami juga menjaga amanah dari konstituen kami 404.000 lebih suara di DKI Jakarta gitu, akan kami jaga gitu. Tapi DKI aja nggak cukup kan? Maksudnya sampai ke daerah-daerah gimana? Betul. Apa himpitan dari partai-partai yang besar nggak berat tuh? Tentu. Apalagi udah ada kayak gitu kan di DKI Jakarta kan, pembatalan kenaikan gaji anggota dewan oleh PSI. Wah nih di DPRD aja begini nih. Apalagi ada di DPR. Masih optimis lah ya. Masih. Itu ngomong-ngomong, sekarang ketua umumnya kan Giring ya? Ya. Masih nggak sih? Masih. Bahkan beliau baru definitif, gitu baru didefinitifkan menjadi ketua definitif. Gitu. Kemudian Sis Grace Natali hari ini berada di posisi wakil ketua Dewan Pembina gitu. Karena beliau juga nggak kemana-mana, beliau tetap di PSI gitu. Hanya saja memang
di organisasi butuh regenerasi seperti itu. Tadi baru mau nanya, kenapa tiba-tiba jadi giring? Ya dan Udah langsung Bro Giring juga sebetulnya bukan orang baru ya. Maksudnya beliau kan juga pernah mencalonkan diri pada PSI tingkat juga DPR kan? RI di PSI gitu. Memang juga sudah lama beliau berkontribusi di PSI gitu, sehingga ya akhirnya diputuskan lah, diamanahkan posisi ketua umum kepada Bro Giring gitu, dan posisi sekretaris jenderal gitu di Sisdea Tunggal Esti. Seperti itu Pak Semi. Ya udah sementara begitu dulu ya. Ini yang serius-serius banget, kita belum ngobrol-ngobrol yang informal nih, tapi nggak apa-apa lah. Makasih banget Elva sudah datang. Sama-sama. Suatu kehormatan. Nanti kalau berkenan mampir lagi. Ya, Kita bahas yang terlalu tegang-tegang, yang ringan-ringan aja, yang lebih santai. Ya. Ya udah, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ada manfaatnya. Bye bye.